pada ibadah hari ini, ibadah Minggu Paskah 2, tanggal 24 April tahun 2022. Ibadah saat ini akan dilayankan oleh Bapak Amin Wahyono. Adapun tema ibadah saat ini, perjumpaan yang mengubah hidup. Selama ibadah berlangsung, mohon HP dimatikan atau di silent dan masker tetap digunakan dengan benar. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Saat hening bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari sama-sama kita berdiri dan menyanyikan panggilan beribadah dari Kidung Jemaat 188, bait yang pertama dan yang kedua. Kristus bangkit, soraklah haleluya, dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Awal mula untuk Kristus telah bangkit dari antara orang mati dan kita berada di bawah kemenangannya. Surya selamat selalu menyertai dalam kehidupan kita dan takkan lagi terbenam. Dalam kebaktian pagi ini, untuk Minggu Paskah yang kedua, GKJ Pekalongan menggunakan tema perjumpaan yang mengubah hidup. Suatu perjumpaan dengan Tuhan di mana kehidupan kita bisa berubah sesuai dengan maknanya. Marilah kita menerima salam. Ibadah Minggu Paskah kedua ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Damai sejahtera Tuhan menyertai beserta dengan saudara sekalian. Serta dengan saudara juga. Suatu tema yang nyata dalam kehidupan kita, di mana kita hidup dalam kehidupan sehari-hari untuk berjumpa kepada Tuhan. Maka marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 188 bait yang ke-6. Raja Agung terimalah, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama mengakui dosa-dosa kita di dalam doa pengakuan dosa. Saya hantarkan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sembah dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu untuk mengakui segala dosa-dosa dan kesalahan kami yang telah kami perbuat. Baik itu yang sengaja kami lakukan maupun tidak sengaja kami lakukan. Baik itu kami lakukan terhadap sesama kami maupun yang kami lakukan terhadap Tuhan sendiri. Itu kami lakukan karena dosa-dosa kami. Untuk itu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Agar Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita, mari sama-sama kita menyanyikan nyanyian pertobatan dari Kidung Jemaat 27 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah menyatakan suatu pengakuan dosa kita, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita kadangkala melakukan yang tidak sesuai di dalam kehendak Tuhan. Tapi Yesus selalu memanggil di dalam namanya supaya kita bisa datang. Dan Tuhan selalu memberikan anugerah kepada kehidupan kita di dalam kehidupan orang-orang percaya. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita menerima berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari
Kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 9. Begini firman-Nya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Apabila kita taat kepada Tuhan, kita akan diberi suatu kesempurnaan dan keselamatan dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya. Marilah kita mengucapkan puji syukur dengan menyanyikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 202, bait yang pertama dan yang ketiga. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk pelayanan firman pada pagi hari ini terambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-20, pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Sebelum kita mendengarkan bacaan Injil pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk menyambut firman saya hantarkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kiranya Yesus telah menang dari maut, bangkit dari antara orang mati. Pada baktian pagi hari ini, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya buka hati pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu untuk kami terapkan dalam kehidupan hari lepas hari. Kami siap untuk mendengar ya Tuhan. Berdasarkan pada Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bacaan Injil terambil dari Yohanes pasal 20 ayat yang 19 sampai dengan 31. Bacaan ini panjang sekali karena ada 3 perikop ya. Jadi mari kita simak bersama-sama di mana bacaan untuk pagi hari ini sedikit panjang, tapi kita syukuri secara bersama-sama. Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 31. Lembaga LAI itu ada 3 judul. Ya, judulnya yang pertama adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang kedua, Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan yang ketiga, maksudnya Injil ini dicatat. Demikian, walaupun 3 perikop merupakan suatu kesatuan di mana saling berkaitan. Begini firman-Nya. Ketika hari sudah malam,
pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintunya yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu." Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosamu memang ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian untuk bacaan Injil pada saat ini. Sabda Tuhan, diberkatilah kita yang mendengar dan melakukan sabdanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih yang berada dalam Yesus Kristus. Dalam kehidupan itu ada suatu perpisahan, ada juga ada perjumpaan. Biasanya perpisahan berhubungan dengan sesuatu yang kurang berkenan di hati. Tapi kalau perjumpaan itu hal yang sangat menyenangkan. Sesuatu yang kita bayangkan
bahwa jumpa dengan sesuatu yang kita inginkan adalah hal yang sangat menggembirakan. Di dalam bacaan Injil pada saat ini dinyatakan suatu perjumpaan Yesus Kristus dengan para murid-muridnya. Kalau kita baca secara keseluruhan tadi dan kita cermati, ada suatu nasihat yang bermakna di dalam 3 perikop itu, yaitu perjumpaan Yesus Kristus dengan para muridnya yang dalam keadaan para murid saat itu merasa kecewa, merasa sedih, merasa bingung, bisa juga linglung karena ditinggal oleh Yesus mati di kayu salib. Nah, di mana di situ dinyatakan bahwa makna perjumpaan itu ada 2 hal. Yang pertama, perjumpaan Yesus secara umum. Yesus berjumpa kepada murid-muridnya itu yang pertama adalah secara umum. Di situ banyak murid yang dalam keadaan menjadi satu kesatuan karena ada suatu permasalahan. Biasanya kalau misalkan ada suatu permasalahan yang sama, itu kita berkumpul menjadi satu kesatuan, itu ada rasa saling membantu. Ya disitulah. Bagaimanakah dengan hal itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Suatu pernyataan dalam kehidupan bahwa kita pun sebenarnya juga mengalami perjumpaan antara Allah dengan kita. Perjumpaan yang bisa mengubah kehidupan kita. Hari ini umat Muslim itu menjalani kehidupan secara bulan puasa atau Ramadan. Mereka menuju pada suatu kemenangan, yaitu pada waktu hari Lebaran. Kita semua juga bisa melihat bahwa di dalam menuju ke sebentar lagi Lebaran, itu mereka sudah bercita-cita untuk mudik karena sudah sekian lama tidak bisa berjumpa atau bertemu dengan sanak saudara. Di event yang sesuai pemerintah memperbolehkan untuk mudik, mereka berbondong-bondong untuk mudik. Belum waktunya libur pun karena sebenarnya Lebaran masih panjang, tapi digunakan kesempatan bisa untuk berkumpul bersama dengan sanak saudara. Walaupun permasalahan itu tetap ada. Sekarang pun sudah jalan sudah semakin macet, maksudnya penuh ya kadangkala. Karena apa? Begitu antusiasnya yang berhubungan dengan suatu keimanan, kepercayaan mereka kepada Tuhan dengan suatu kemenangan. Dia ingin berjumpa dengan sanak saudara, handetolan, ya juga kepada yang lainnya untuk merayakan suatu kemenangan secara keimanan dan juga berhubungan secara kemanusiaan atau sesama manusia. Bagaimanakah dengan kita? Pada bulan ini apakah kita juga ikut merasakan kebahagiaan berjumpa dengan sanak saudara,
berjumpa dengan teman-teman. Di dalam masa Idul Fitri itu sering malah orang Kristen itu bisa berkumpul ya, karena libur panjang bagi mereka yang bekerja. Apakah itu salah? Tidak. Dan kita pun juga merasa kemenangan sebenarnya. Karena ada suatu kelonggaran dari pemerintah yang tadinya pandemi menjadi endemi. Kita bisa berkumpul bersama-sama, bersekutu di dalam minggu-minggu ini. Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Secara umum Tuhan menjumpai juga kepada kita di dalam hal tentang keimanan, juga di dalam kehidupan persekutuan. Hubungan antara kita pada Tuhan juga hubungan kepada sesama manusia. Tadinya kita menerima untuk firman melalui online. Kita pun sebenarnya merasa senang, tapi ada perasaan rindu di mana kita bisa bertemu, berjumpa secara bersama-sama di dalam suatu persekutuan, di mana banyak orang, dan kita secara keimanan juga berjumpa dengan Tuhan, juga kita melaksanakan kehidupan sebagai makhluk yang sosial. Kita mengasihi kepada sesama kita. Di sana makna Injil di mana Yesus Kristus menjumpai para murid-muridnya secara umum. Yesus Kristus datang menjumpai mereka. Mereka sangat bahagia. Mereka sangat senang, bersukacita. Dan melakukan apa yang kiranya tadinya beban itu bisa terangkat atau sebenarnya sirna. Seperti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bisa berkumpul bersama, bisa bercengkrama, bisa bergaul. Bagaimana perasaan kita? Ada sesuatu air yang hidup yang mengalir dalam kehidupan kita tanpa disadari. Perjumpaan di dalam persekutuan ini kita bersama-sama dengan Tuhan karena ada pernyataan Alkitab yang menyatakan di mana berkumpul 2-3 orang membicarakan tentang firman Tuhan, Allah berada di tengah-tengah kita semua. Apalagi sekarang kita bersekutu banyak orang. Disitulah Tuhan menghubungi kita, menjumpai kita, walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya. Itu adalah iman. Kalau disamakan dengan pada waktu murid-murid Tuhan Yesus, itu hal tidak mungkin. Nah, itu adalah suatu peristiwa di mana Allah menjumpai kepada umat manusia atas kemenangannya bangkit dari antara orang mati. Dan bagaimanakah antusias para murid itu sendiri? Karena bisa berjumpa dengan Tuhan tanpa diduga-duga, dia menyiarkan atau menyatakan kepada orang-orang yang memang ingin mendengarkan. Itu adalah hubungan antara Allah kepada manusia yang dilihat adalah secara umum dulu. Kita pun berhubungan dengan sesama manusia juga secara umum, berkumpul menjadi satu kesatuan, di mana Tuhan dan sesama manusia bisa berkumpul menjadi satu kesatuan menuju pada kebahagiaan. Itu yang pertama. Jadinya maknanya itu mengapa Tuhan menjumpai
Yesus Kristus menjumpai murid-muridnya, itu suatu pemaknaan. Di mana apabila menjumpai cuma satu persatu, biasanya kurang percaya. Kuwi engko ndak jari. Kan gitu ya. Yang kedua, yaitu perjumpaan Yesus Kristus secara khusus atau perorangan, bisa dikatakan secara pribadi. Kepada siapakah? Yaitu kepada Thomas. Karena saat itu Thomas tidak berada di tengah-tengah mereka, Yesus mengetahui bahwa Thomas itu adalah orang yang sangat percaya sekali sampai dia berani mati untuk mengikuti Yesus Kristus. Dia melihat dari peristiwa Lazarus dibangkitkan. Dia sangat menggebu-gebu. Tapi setelah mengetahui bahwa orang atau Tuhan yang dipercaya bisa membangkitkan orang mati, dia mati secara sengsara di kayu salib. Kadangkala hidup kita pun sama seperti itu. Yang sudah menjadi pegangan kok kelihatannya berbeda, Don. Nah, Yesus menyapa kepada Thomas secara pribadi. Dia membukakan diri Thomas supaya kepercayaan itu bangkit kembali dengan secara khusus. Dan yang paling utama, di mana Yesus Kristus selalu menyapa mereka dengan kata damai sejahtera bagi kamu. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu di baktian pagi hari ini, nanti kita bisa boleh bersalaman, boleh saling menggunakan cara yang bagaimana, hati kita juga dalam keadaan damai sejahtera karena kita berjumpa kepada Allah dan juga perjumpaan kepada sesama manusia di dalam persekutuan ini, kita masing-masing secara pribadi berpribadi mengucapkan damai sejahtera bagi kamu, baik yang di belakang, di samping, di depan. Mari kita mulai mengucapkan bersama-sama kepada teman-teman kita, damai sejahtera bagi kamu. Bagaimana perasaan kita dengan kita mengucapkan suatu damai sejahtera bagi kamu kepada orang di sekitar kita? Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan, otomatis damai hidup kita pun dalam keadaan damai sejahtera. Tuhan menjumpai kita itu bisa secara umum, juga bisa secara pribadi. Apakah kita pun juga ingin berjumpa kepada Tuhan secara pribadi? Itu kadangkala kita melakukan. Masing-masing berbeda dengan menggunakan cara. Ada yang ibaratnya selalu melakukan doa pada malam hari karena merasa tentram secara pribadi kepada Tuhan. Dan juga ada yang melakukan suatu kegiatan secara pelayanan di dalam bergereja, masyarakat, tempat bekerja,
semuanya untuk menyatakan akan kemuliaan nama Tuhan karena kita telah berjumpa dengan Tuhan. Di mana Thomas pun juga menyatakan suatu pertobatan, suatu penyataan bukan pernyataan ya, kalau pernyataan berhubungan dengan tulis menulis, tapi penyataan diri bahwa dia mengakui memang saat itu, tapi karena dia melihat secara langsung suatu ibaratnya apa ya, kurang marem yang ora delok sendiri. Apakah kita juga kadangkala seperti itu? Saya sendiri juga kadangkala seperti itu, sudah percaya. Ada suatu peristiwa saya mengalami, saya naik motor. Biasanya tidak ada masalah. Tahu-tahu bane gembos. Kok jalannya kok motor itu tidak enak. Oh, ini gembos ini. Saya berhenti. Turun minggir. Oh, gembos. Tapi tanpa disadari karena kurang marem atau kurang sifatnya penekanan di dalam diri tanpa secara akal sudah tahu bahwa ban itu gembos, tetap dipegang, dipejet, oh gembos. Padahal kita tahu saya tahu bahwa ban itu memang kempes. Itulah. Nah, maka kadangkala orang lain gimana yang melihat? Iki wong piye wis ngerti ban gembos kok malah dipejet. Apakah itu salah? Sebenarnya juga tidak. Tapi kita pun juga menyadari apabila saya ditertawakan oleh orang lain yang melihat, itu saya pun tidak boleh marah. Dan kalau orang lain itu ngalok ya kita harus mengucapkan puji syukur, damai sejahtera bagi kamu. Mestinya kalau kita memang sudah berjumpa kepada Tuhan, dalam pengertian perjumpaan tidak seperti pada waktu murid-murid Yesus secara langsung. Karena sekarang apabila kita bersemu dengan Allah, kita akan binasa. Maka melalui suatu keimanan kepercayaan kita dengan suatu peristiwa kemenangan Kristus bangkit dari antara orang mati, ya, sebelum naik ke surga dalam Minggu Paskah ini, dia menjumpai murid-muridnya. Dan kita pun sekarang juga telah memperoleh kemenangan, di mana kemenangan Kristus dari maut dan kita juga telah diselamatkan. Perjumpaan secara umum maupun pribadi, marilah kita hayati mulai hari ini, sehingga perjumpaan kita dengan Allah lebih bermakna. Dan perjumpaan itu bisa secara terbuka, dengan mengeterapkan dalam kehidupan secara nyata. Sehingga nama Kristus dapat dipermuliakan dalam kehidupan kita melalui pelayanan selaku orang percaya. Tuhan memberkati. Amin. Kita memasuki untuk saat teduh. Mari kita berdoa, saya antarkan. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau yang telah menang daripada maut, demi untuk keselamatan dosa manusia. Kami mengucapkan puji syukur, sehingga kami mendapatkan suatu anugerah kehidupan
dan kami dapat berjumpa dengan Engkau melalui keimanan kepercayaan kami, sehingga perjumpaan yang bisa mengubah hidup kami melalui pertobatan dalam kehidupan dapat menjadikan suatu ikatan. Walaupun itu tidak secara sempurna, tapi bisa membawa kami ke dalam kehidupan yang benar. Semoga firman-Mu ini menyatu dalam kehidupan kami, dalam kehidupan hari lepas hari, bukan hanya karena pada saat ini kami mendengar dan untuk selanjutnya melupakan. Tuhan, ampunilah bila terdapat suatu kesalahan dalam kami menerima firman-Mu. Amin. Jemaat dipanggil untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang zaman dan di seluruh muka bumi, marilah kita memperbarui pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan doa-doa kita di dalam doa syafaat. Saya hantarkan. Tuhan, Engkau yang Maha Besar, yang selalu memberikan anugerah kepada kami semua dan pengampunan kepada kami selaku manusia yang berdosa. Pada saat ini kami memohon kepadamu ya Tuhan, di dalam minggu-minggu Paskah secara kalender gerejawi ini, kami meminta kepadamu, tuntunlah perjalanan kehidupan kami di dalam pelayanan di GKJ Pekalongan ini. Dari Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito, yang selalu menyertai dan membimbing kami di dalam hal keimanan, kiranya Engkau beri suatu kekuatan dan kemampuan sehingga dapat membimbing kami semua untuk menjadi lebih baik. Demikian juga dukungan dari para komisi-komisi yang ada di GKJ ini, sehingga komisi dapat berjalan sesuai dengan apa yang mereka rencanakan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga tidak lupa untuk dukungan para jemaat yang selalu menyertai, mendukung, menopang kehidupan pelayanan di GKJ Pekalongan ini, kiranya menjadi suatu kesatuan secara bersama. Bukan kami mementingkan pribadi berpribadi, tapi satukanlah hati pikiran kami dalam nama-Mu, sehingga masing-masing bisa menopang untuk pelayanan di dalam kehidupan secara khusus di GKJ Pekalongan, juga secara umum dalam kehidupan di masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang bisa kami ingat untuk Bapak Sakyus Suranto yang masih dalam suatu pemulihan, dan juga banyak saudara-saudara kami
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau hadir di dalam kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga mereka dapat menapaki kehidupan walaupun dalam keadaan sakit, tetapi Engkau selalu menjumpai kehidupan mereka sehingga mereka tetap tegar, tetap memegang teguh apa yang kiranya Engkau nyatakan. Sehingga mereka dapat sembuh dan dapat berkumpul bersama-sama dengan kami di lain waktu. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum mendapatkan pekerjaan. Kiranya Engkau tunjukkan jalan sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Kami telah diberi hidup suatu anugerah, tetapi di dalam kehidupan kami juga membutuhkan suatu sarana, suatu papan dan pangan. Kiranya Tuhan memberikan kemudahan, tunjukkan kepada mereka di mana mereka bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawabnya, sehingga dapat menghidupi kehidupan mereka untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Dan juga permasalahan pemuda yang kiranya di dalam permasalahan untuk perjodohan, buka hati mereka bahwa Engkau selalu memberikan mereka pasangan. Tunjukkan pasangan mereka yang sesuai dengan satu jalur, sehingga hidup ini sebenarnya penuh dengan suatu permasalahan, tapi permasalahan itu apabila menjadi satu kesatuan di dalam satu alur, itu akan lebih mudah untuk pemecahannya daripada selalu bertentangan. Sehingga kehendak-Mu dapat dipermuliakan di dalam kehidupan mereka semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, walaupun sekarang ini banyak terjadi suatu permasalahan yang dikelola oleh pemerintah, kiranya beri kekuatan mereka, sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi suatu kesatuan untuk kemakmuran di Indonesia ini. Apabila ada beberapa oknum, mereka melakukan suatu kesalahan, kiranya tunjukkan mereka, supaya mereka menyadari bahwa kepentingan pribadi itu tidak baik. Tapi kepentingan untuk bersama itu akan lebih baik. Dan apabila mereka melakukan suatu kesalahan dan memohon kepada Engkau suatu pertobatan dan pengampunan, kabulkanlah ya Tuhan. Demikian juga dengan kami semuanya. Kami tidak mengetahui apa yang ada di dalam pikiran hati kami masing-masing. Oleh sebab itu Tuhan, kami memberikan waktu beberapa saat supaya kita mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Silakan berdoa secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami juga telah mengungkapkan apa yang ada di dalam hati pikiran kami. Dan apabila doa kami ini tidak sesuai di dalam kehendak-Mu, kami mohon ampun. Tapi apabila sesuai dalam kehendak-Mu, kiranya kabulkanlah. Dan Tuhan, kiranya masih banyak yang akan kami sampaikan. Karena keterbatasan dalam kami berpikir, kiranya Engkau sendiri yang menggenapi dan Engkau mengetahui apa yang ingin kami sampaikan. Terima kasih Tuhan, berdasarkan pada Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan. Namun terlebih dahulu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 yang demikian firman-Nya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Demikian dasar persembahan pada pagi hari ini, dan marilah persembahan yang sudah kita persiapkan, kita kumpulkan, diiringi memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat, Kidung PKJ 216 ayat 1 dan 2, berlimpah sukacita dan seterusnya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat dipersilakan berdiri untuk berdoa. Ya Bapa yang Maha Kasih, yang berada di dalam kerajaan surga, kami bersujud kembali Bapa untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami telah memuji nama-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi pelita bagi kehidupan kami semua. Bapa, pada kesempatan ini kami boleh memberikan persembahan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, dan persembahan-persembahan yang lain yang diberikan kepada jemaat-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyucikan persembahan ini, sehingga dapat berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, bila kami
di dalam memberikan persembahan terselip dosa dan kesalahan. Kami semua mohon pengampunan. Demikian Bapa, doa yang tidak sempurna. Semua ini hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita teruskan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 344 bait yang pertama. Ingat akan nama Yesus, Kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, karena saja Kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita diutus oleh Allah. Maka setelah selesai kebaktian ini, mari kita pulang dalam keadaan damai sejahtera. Nyatakanlah kabar kesukaan kepada semua orang. Mari kita menerima berkat. Terimalah berkat. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya.
Tuhan Allah beserta kita semua.